Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan kabar kedekatan dua bintang muda, Reval Hadi dan Aisyah Akhila. Setelah lama membuat publik bertanya-tanya, kini keduanya seolah tak lagi malu menunjukkan kemesraan di depan publik. Bermulai dari sebuah unggahan hingga kehadiran Aisyah di beberapa momen penting Reval Hadi, sinyal asmara ini kian terang benderang ya Besti. Mas Bian kesayangan netizen ini tampaknya sudah menemukan pelabuhan hatinya. Lantas, benarkah mereka sudah resmi go public? Ataukah ini hanya sekedar proyek kerjasama profesional? Hingga kini keduanya memang belum memberikan pernyataan resmi secara gamblang. Namun sorot mata dan gestur manis yang tertangkap kamera seolah berbicara di Besti. Dan sontak saja netizen sibuk berkomentar agar keduanya segera berpacaran. Dan tak sedikit juga dari mereka yang sudah berharap keduanya segera jadian. Besti, informasi selanjutnya ada Vicky Prasetyo. Kali ini bukan tentang pasangan baru, melainkan tentang kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh sang artis. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, di tengah hiruk-pikuk panggung hiburan tanah air, Vicky Prasetyo kembali diterjang badai tudingan miring. Bukan soal asmara, melainkan dugaan penipuan yang kini mulai terkuak ke permukaan. Kalau laporannya hanya penipuan, Bang, posisinya kan karena barang masih ada di lokasi, kita nggak mungkin melakukan persangkaan untuk pasal 38. Lagi rame beritanya tentang pelaporan atas ke Mas Vicky Prasetyo itu, dugaan penipuan yang dialami Mas Fajar terkait terkait pembelian seperangkat sound system di Kapten Audio Surabaya untuk kopi revolusinya Mas Vicky yang di Semarang. Kemarin itu tanggal 11 Juni, Pak. 11 Juni kemarin. Itu. Karena saya seperti ini tuh, saya ya ditagih-tagih sama yang di pusat gitu loh, Pak. Gitu loh. Saya juga di sini ya besarnya dari kepercayaan gitu loh. Jadi ya saya dari awal saya udah bilang saya bantu gitu loh. Dengan nominal segitu kan besar kan bagi saya, Pak, gitu loh, Pak. Bang, ini mungkin kerugiannya berapa aja, Bang? Kerugiannya 213 juta. Luka lama yang belum kering kini justru bertambah lagi nih Besti. Fajar yang didampingi kuasa hukumnya secara mengejutkan membeberkan kronologi dugaan penipuan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Berawal dari janji manis kerja sama sebuah proyek, korban justru merasa terjebak dalam lingkaran janji palsu. Jadi awal pertama kali ketemu Mas Vicky ini di restoran saya gitu. Jadi saudara Vicky dan timnya itu semua saya undang makan di tempat restoran saya. Kebetulan kan saya juga ngefans banget sama Mas Vicky gitu. Akhirnya dia datang ke tempat saya, kita menjalin hubungan baik selama beberapa bulan itu. Terus di situ Mas Vicky itu WA sama saya mau bangun kopi yang dinamakan Kopi Revolusi yang ada di Semarang. Terus minta penawaran sama saya, tolong bro, hitungkan gitu. Terus saya hitungkan sesuai anggaran, sesuai permintaan yang dibutuhkan sama Mas Vicky. Di situ udah selesai, anggarannya udah tahu. Habis itu Mas Vicky itu di tempat saya, di Kapten Audio Surabaya. Jadi bersama timnya semuanya, Kopi Revolusi gitu. Habis itu lihat soundnya, akhirnya Mas Vicky cocok sama semuanya timnya.
dan saya juga ada buktinya, videonya juga dia ke tempat saya gitu. Tudingan ini seolah menambah daftar panjang catatan hitam Vicky Prasetyo di dunia hukum nih Besti. Akankah kali ini Vicky kembali bisa meloloskan diri dengan bahasa vikinisasi yang fenomenal? Ataukah jeruji besi kembali menanti? Jadi, semuanya yang saya omongin ini ya benar-benar saya bertanggungjawabkan semuanya dan ada buktinya. Saya sebelum membuat laporan polisi juga saya juga berpikir dulu, nggak segabah itu, secepat itu, apa langkah saya ini benar apa enggak gitu loh. Dengan pertimbangan yang sangat matang gitu. Gini ya, saya Mungkin- juga menutupi ya sedikit ya Pak ya. Ini kata-kata saya. Tapi kalau masalah buka-bukaan masalah ini, kalau bilang audionya kualitasnya buruk, saya buka voice note-nya Mas Vicky. Iya nanti. Gitu. Mungkin- Saya berani ini Bang, gitu loh Bang. Saya udah merendah ya kan. Saya udah sabar sama Mas Vicky. Tapi kalau Mas Vicky bilang kualitasnya audionya buruk, ngapain dipakai live dari awal pemasangan sampai sekarang? Ya. Saya udah ambil audionya itu, nggak boleh. Gitu. Hingga saat ini Vicky Prasetyo belum memberikan klarifikasi resmi terkait somasi hingga laporan yang dilayangkan pihak Fajar. Melalui unggahan di media sosialnya, pria yang mengklaim dirinya sang gladiator itu tampaknya masih tenang dan sibuk dengan kegiatannya. Seolah mengisyaratkan bahwa tudingan yang diarahkan padanya hanyalah angin lalu belaka. Kualitasnya buruk gimana? Itu udah dipakai dari awal sampai akhir loh. Sampai sekarang. Jadi alasan apa itu gitu loh. Kamu tahu brand yang saya pegang itu brand yang bagus itu. Mas, terakhir Mas, ada yang ingin disampaikan ke Mas Vicky nggak Mas? Kalau saya ya awalnya hubungan baik, berakhirnya ya harus baik. Saya selalu membuka pintu. Gitu loh. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. So, tetap di Celebrity Fresh.